Salam, kita jumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juli 2020. Sebagai pengantar ibadah kita, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayatnya ke-18. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Jehovah menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Jehovah adalah Allah yang adil, dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Sebab itu Dia bangkit mengasihi kami dan menyayangi kami. Tuhan, saat ini kami mau mencari hadirat Tuhan, menanti-nantikan hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan menantikan Engkau lebih lagi ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, kami mau Tuhan supaya Tuhan memimpin ibadah kami. Roh Kudus mengurapi semua kami, khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani hari ini, baik yang memimpin puji-pujian, begitu juga musik. Khususnya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Tuhan, tolong dia, urapi dia Tuhan, dengan urapan baru daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan itu Tuhan. Sungguh Tuhan boleh meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami Tuhan, sehingga walaupun banyak pergumulan yang kami hadapi, kami tetap teguh, kami tetap kuat Bapa, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampuni kami, kesalahan kami, dosa kami. Kuduskan hati kami, supaya di saat kami ibadah ini, kami suci, kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi walaupun tidak bertatap muka, tetapi saya yakin dan percaya kita satu roh di dalam Tuhan. Mari kita memuji menyembah nama Tuhan dengan lagu pujian kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berikan hati kita yang benar-benar memuji nama Tuhan dengan lagu pujian kita tak satu pun.
saudara, tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan tarian terbaik kita buat Tuhan, lagu pujian kita buat Tuhan, lebih dari pemenang. saudara duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu satu pujian buat Tuhan. Engkaulah perisaiku.
Shalom. Sekarang hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan Roh Kudus boleh menolong kami, memimpin kami, sehingga boleh kami Tuhan menjadi pendengar yang terbaik, pembicara yang terbaik. Kami mohon Tuhan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, supaya boleh Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, sekarang ini kita masih dalam situasi yang bisa dikatakan masih dalam situasi pandemi, ya, di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyebaran virus corona kalau kita lihat di Indonesia sepertinya sangat mencemaskan. Karena setiap hari pertambahan yang positif terpapar kena virus corona itu rata-rata sekarang sudah di atas 1.000 orang, saudaraku. Dan kita tidak tahu lagi nanti untuk hari-hari di masa mendatang, bisa mungkin bertambah lagi. Karena semakin banyak yang dilakukan tes terhadap orang-orang, maka semakin banyak ditemukan orang yang terinfeksi virus corona. Sehingga semakin banyak orang yang cemas saat ini. Karena sekarang ini sepertinya sudah mulai ada kelonggaran
untuk melakukan aktivitas, baik itu di dalam bekerja, ya sebagai karyawan dan juga perusahaan-perusahaan sudah mulai buka semuanya. Kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, tidak waspada, maka sangat berisiko. Oleh karena itu, kita harus tetap memperkatakan sesuatu hal, mendeklarasikan sesuatu hal. Karena ketika kita mendeklarasikan sesuatu yang sangat positif, maka Tuhan akan menghargai itu. Saudaraku, setiap hari saya mendeklarasikan, menyatakan kepada Tuhan dalam iman saya bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindunganku. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhanku. Darah Yesus yang menyelimuti aku. Itu adalah pernyataan yang selalu setiap hari, saudaraku, yang saya deklarasikan setiap hari. Karena kita tidak tahu seperti apa di luaran sana. Kalau kita melakukan aktivitas, maka resiko untuk tertular itu ada, saudaraku. Ada kemungkinan itu. Tapi kalau kita mendeklarasikan hal yang positif, firman Tuhan yang kita deklarasikan, maka kita akan aman dari penyebaran virus corona. Saya percaya, saudaraku, karena Tuhan yang berfirman seperti itu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita, maka kita akan aman, saudaraku, dari tula apapun. Dari bencana apapun, kita akan aman. Karena kita ada dalam lindungan Tuhan. Makanya saya tidak pernah lupa, saudaraku, setiap hari saya perkatakan itu. Karena itu adalah yang membentengi aku, membentengi saya, saudaraku, kemanapun saya pergi. Dan saya menganjurkan kepada semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, untuk selalu mendeklarasikan itu. Karena itu adalah kekuatan kita. Ketika kita memperkatakan itu, maka kita pasti aman, saudaraku. Kita pasti aman. Kita pasti aman. Haleluya. Tapi kalau kita lihat saat-saat ini ada banyak, saudaraku, orang di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Mereka mungkin cuek saja. Mereka menganggap ini adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Mereka tidak waspada. Bahkan mereka mengikuti protokol kesehatan pun tidak. Makanya kalau kita lihat sekarang, pertumbuhannya ada peningkatan. Tapi kita jangan khawatir. Walaupun pergerakan manusia, orang di Indonesia, itu pergerakan manusia semakin masif. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, semakin masif. Transportasi sudah mulai berjalan dengan normal. Kereta api jarak jauh, jarak dekat, semua sudah mulai normal. Kegiatan-kegiatan olahraga sudah mulai kelihatannya sebentar lagi akan normal. Pergerakan manusia, kalau kita lihat, saudaraku, sudah mulai normal. Sudah mulai masif. Kalau kita nggak berhati-hati, ini sangat bahaya, saudaraku. Sangat mungkin untuk tertular virus corona. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita tetap
mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita pasti aman, saudaraku. Apalagi ya, kita punya perlindungan secara khusus karena Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat perbedaan, saudaraku, antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang benar dengan orang fasik. Tuhan akan membuat perbedaan sama seperti di Mesir dan di Israel pada saat zaman itu. Ada perbedaan. Oleh karena itu, mari kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk selalu mendeklarasikan yaitu firman Tuhan yang tadi, supaya itu tetap menjadi bagian kita yang selalu melindungi kita sekeliling kita, saudaraku. Tema untuk sekarang ini adalah mujizat di tengah kesulitan, saudaraku. Semua orang dalam perjalanan hidupnya itu adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Kadang dia mengalami dalam kehidupannya, dia berjalan seperti di jalan tol lancar, tapi ada kalanya dia berjalan nanti di jalan yang berbatu-batu. Ada yang berlobang-lobang, saudara. Tidak selalu mulus perjalanan. Seperti itulah kira-kira perjalanan kita umat manusia di muka bumi. Bukankah demikian juga perjalanan orang Israel, saudaraku? Ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, tidak selalu perjalanan mereka mulus. Ada kalanya mereka menghadapi satu rintangan, menghadapi tantangan, menghadapi peperangan dalam perjalanan mereka. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari pemantauan Tuhan, dari radar Tuhan. Semua Tuhan tahu dan Tuhan izinkan semua terjadi untuk kebaikan kita. Tapi ketika kita dalam perjalanan hidup kita berjalan di jalan yang mulus, kita happy, kita senang, saudaraku. Tapi ketika saat-saat ini, dalam musim pandemi ini, ada banyak orang yang merasa berjalan di jalan yang berbatu-batu, bahkan di jalan yang berlobang-lobang, saudaraku. Inilah perjalanan yang mereka alami, yang dialami oleh umat manusia, di mana kesulitan dialami, saudaraku. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu, pasti ada maksud Tuhan bagi kita. Selalu maksud Tuhan adalah yang terbaik. Tidak pernah maksud Tuhan itu adalah untuk menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Selalu akhirnya adalah yang terbaik bagi kita. Tapi bagaimana kita menjalani proses dalam kehidupan yang sulit itu? Apakah kita bisa melewatinya dengan kemenangan? Atau bahkan kita menjadi tawar hati, menjadi lesu, menjadi pesimis menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan itu? Coba kita lihat firman Tuhan dari Amsal 24 ayatnya yang ke-10, saudaraku. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita saat-saat ini ada mengalami kesesakan, kita mengalami kesulitan. Ada yang mungkin karena saat ini menghadapi kesulitan di dalam
pekerjaan karena di PHK. Ada kesulitan mungkin karena saat ini mengalami kemunduran, kemerosotan dalam hal ekonomi, usaha. Apakah engkau tawar hati karena situasi itu? Kalau engkau tawar hati, kalau engkau menjadi lemah karena itu, karena situasi itu, maka dikatakan dalam firman Tuhan, kecillah kekuatanmu. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau mengharapkan mujizat tidak mungkin terjadi dalam hidupmu. Karena engkau tawar hati, saudaraku. Engkau pesimis menjalani hidupmu. Tidak ada gairah dalam hidupmu. Engkau loyo menjalani kehidupanmu. Tidak ada semangat lagi dalam menjalani kehidupanmu. Kalau itu yang terjadi, engkau tidak akan mengalami kemajuan. Engkau tidak akan mengalami mujizat dalam kehidupanmu, dalam kesulitan, dalam kesesakanmu. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita datang kepada Tuhan. Di saat kita berbeban berat, Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang lesu, datang kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ketika kita mengalami kesesakan, kesulitan, tekanan dalam kehidupan, maka Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan berfirman kepada kita, saudaraku, supaya kita datang kepadanya. Supaya kita datang kepadanya. Jangan kepada orang lain, jangan kepada dunia ini, tapi datang kepada Yesus. Apapun masalahmu saat ini, kalau engkau datang kepada Yesus, seberat apapun saat ini pergumulan hidupmu, beban hidupmu, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus akan menyelesaikannya bagimu. Karena Dia sudah berjanji, saudaraku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berpegang kepada janji. Dia bukan Tuhan yang mengingkari janjinya. Dia selalu berpegang kepada janjinya, saudaraku. Dan itulah yang menjadi kekuatan juga bagiku. Bagi saya, saudaraku. Di saat-saat situasi yang sulit saat ini, kita mengadu kepada Tuhan Yesus. Dia berjanji akan memberikan kepada kita kelegaan, saudaraku. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oh, luar biasa, Tuhan kita ajaib. Coba kita lihat itu, saudaraku, di dalam Matius 11. Ya, Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, ayatnya di sana ada. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Itu mungkin satu penderitaan. Itu mungkin sesuatu hal kesulitan. Tekanan dalam kehidupan. Dan Tuhan katakan, pikul. Jangan banyak ngomel. Jangan banyak menggerutu.
Tapi Tuhan katakan pikul saja. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan memikul semuanya itu dengan sukacita. Tidak ada lagi muka yang cemberut, tidak ada lagi muka yang muram, yang ada adalah muka yang bersahaja, yang cerah, yang penuh sukacita, saudaraku. Dan Tuhan mau itu, kita memikul apapun saat ini yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan katakan pikul saja. Jangan banyak bertanya, jangan banyak berpikir, ya, pokoknya pikul saja. Jangan mengeluh. Dan Tuhan katakan, Dia adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan katakan, belajarlah kepada Tuhan. Supaya kita juga menjadi rendah hati, menjadi lemah lembut. Ketika kita memikul, saudaraku, semua beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tanpa mengomel, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh, maka Tuhan sedang mendidik kita di situ untuk kita menjadi rendah hati, menjadi lemah lembut, karena kita tidak marah, tidak emosi kita kepada siapapun, tapi kita terima semuanya itu sebagai hal yang Tuhan izinkan untuk mendidik kita, saudaraku. Dan Tuhan katakan di ayatnya yang ke-30 bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik, yang tidak membiarkan beban kita itu menjadi berat. Dikatakan, kuk yang kupasang itu adalah ringan. Kuk yang kupasang itu adalah enak. Dan bebanku pun ringan, kata Tuhan. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita, saudaraku, dengan sukacita, tanpa mengomel, tanpa mengeluh, tanpa menggerutu, tanpa kesal, tanpa marah, maka semua yang kita hadapi menjadi ringan, menjadi enak, saudaraku. Tidak ada sesuatu hal yang berat dalam hidup kita. Walaupun sepertinya berat karena banyak masalah, tapi karena kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan, maka kita menjalaninya dengan sukacita. Saudaraku, kalau engkau mau mengalami mujizat dalam kesulitan, sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Sangat sederhana. Tidak ada sesuatu hal yang berat yang kita harus lakukan, saudaraku. Yang kita harus lakukan, yang sangat simpel itu, hanya kita cukup dengan percaya saja kepada Tuhan. Yakin kepada Tuhan. Hanya itu. Tidak ada yang lain, saudaraku. Cukup hanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Dia saja. Artinya kita berpegang kepada perjanjian yang sudah dikatakan oleh Tuhan, yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada perjanjiannya, ada janji-janji yang sudah dituliskan, yang sudah ditorehkan di dalam Alkitab ini. Kita hanya cukup percaya saja.
Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita akan berpegang kepada janjinya itu. Kita akan melakukannya. Beberapa hari yang lalu ketika saya pergi dengan istri saya ke satu tempat, saudaraku, kami melihat ada pelangi, saudaraku, di awan-awan. Dan ketika kami melihat itu, langsung, saudaraku, saya teringat kepada janji Tuhan bahwa ada di dalam Alkitab perjanjiannya kepada Nuh, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang membinasakan bumi. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Nuh itu puluhan ribu tahun yang lalu. Dan ketika kami melihatnya, akhirnya kami merenungkan, saudaraku, bahwa Tuhan itu setia kepada perjanjiannya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar perjanjiannya. Dia selalu ingat akan perjanjiannya kepada umat manusia. Sekali dia berjanji, maka janjinya itu akan berlaku kekal, saudaraku. Akan berlaku kekal. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat itu sebentar dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayatnya yang ke-11, saya baca untuk kita. Kejadian 9 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah perjanjian Tuhan kepada Nuh, dan perjanjiannya berlaku sampai sekarang ini, saudaraku. Walaupun Nuh nenek moyang kita jauh sebelumnya kita tidak pernah mengenalnya, tapi sekali Tuhan berjanji, maka janjinya berlaku turun-temurun. Bukan hanya 2 keturunan, 3 keturunan, 4 keturunan, tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa perjanjiannya kekal, saudaraku. Inilah tandanya, sobat saya, melangkah ke ayatnya yang ke-13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi ketika kita melihat, saudaraku, busur Tuhan, ada pelangi, ada rainbow di awan-awan, itulah tandanya bahwa Tuhan pernah membuat perjanjian antara Dia dengan Nuh, dan sampai sekarang masih berlaku. Kita tidak tahu berapa keturunan sudah berlalu dari sejak zaman Nuh sampai sekarang ini. Mungkin sudah ribuan keturunan. Tapi perjanjian Tuhan itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan kita masih bisa melihat ada pelangi itu membuktikan dengan mata kita sendiri, saudaraku, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang patut untuk kita pegang. Kalau kita berpegang kepada perjanjiannya, tidak akan pernah menyesatkan dalam hidup kita. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berpegang kepada perjanjiannya,
Saya percaya, saudaraku, Tuhan akan menghargai iman kita itu. Oleh karena itu, saudaraku, seperti tadi pertanyaan saya, kalau engkau mau mengalami mujizat di dalam kesesakan saat ini yang engkau hadapi, engkau mau mengalami mujizat dalam situasi kesulitan yang engkau hadapi saat ini, saya mau katakan kepada saudara, biarkan imanmu menjadi efektif. Biarkan imanmu menjadi efektif di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Kalau engkau mau imanmu efektif, maka peganglah perjanjian Tuhan. Maka tidak akan mengecewakan hidupmu, saudaraku. Kami sudah mengalami itu. Ketika kami berpegang kepada perjanjian, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, saudaraku. Tuhan selalu tepati janjinya. Tuhan selalu setia kepada janjinya. Tidak pernah mengecewakan, saudaraku. Tuhan menghargai iman yang seperti itu. Hal yang sangat sederhana, saudaraku, yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Orang yang percaya kepada Yesus. Semua bisa melakukannya. Tapi kadang-kadang kita tidak berani, saudaraku, untuk melakukannya. Karena kita memakai akal kita. Contohnya, hal yang sangat sederhana. Di dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan, saudaraku, dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Tuhan katakan di dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Tuhan katakan apa di sana, saudaraku? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Tuhan katakan lagi, ujilah aku. Demikianlah firman Tuhan. Tujuan Tuhan adalah apa? Untuk kita membawa persembahan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Bukan supaya gereja kaya. Bukan supaya hamba-hamba Tuhan menjadi kaya. Tapi itu adalah sebagai tanda apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita mau taat kepada perjanjiannya atau tidak. Bawalah semua persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan? Dan aku akan menghardik, kata Tuhan, semua belalang-belalang pelahap daripadamu. Mungkin belalang pelahap itu bisa sakit penyakit. Mungkin pencuri, penipu, semua dihardik oleh Tuhan. Dijauhkan oleh Tuhan. Sangat sederhana. Sangat jelas, saudaraku. Di dalam Maleaki 3 ayat yang ke-10. Mungkin kita berkata itu perjanjian lama.
Itu tidak berlaku lagi untuk zaman ini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa perjanjian Tuhan kepada Nuh itu di dalam perjanjian lama. Sudah lama sekali. Puluhan tahun ya, puluhan ribu tahun yang lalu kita tidak tahu persis. Tapi masih berlaku sampai sekarang ini. Dan kita tahu itu dari pelangi yang masih bisa kita lihat, saudaraku, sampai sekarang ini. Di awan-awan masih bisa nampak kepada kita. Itu membuktikan, saudaraku, bahwa perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian yang kekal. Ya, coba kita lihat sebentar dari Ulangan 7. Ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa perjanjian Tuhan itu berlaku bukan hanya beberapa keturunan saja, tapi itu berlaku untuk beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, bahwa Jehovah atau Yahweh, ya, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan itu setia memegang perjanjiannya. Sekali Dia berjanji, Dia setia untuk memegang janjinya. Itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan, di mana kita bergantung kepada Dia. Saudaraku, hal yang sangat sederhana yang tadi saya katakan. Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Kalau hanya di bibir saja, semua orang bisa melakukannya. Tapi tidak cukup hanya di bibir saja. Harus dengan tindakan, saudaraku. Tidak cukup hanya di bibir. Ada banyak orang yang hanya berkata kepada pasangannya, saya mencintaimu. Di bibirnya dia mengatakan saya mencintaimu. Tapi di belakang sesungguhnya dia menduakan pasangannya. Tuhan tidak mau seperti itu, saudaraku. Hanya di bibir saja. Tapi harus dengan tindakan. Harus dengan tindakan, saudaraku. Jangan pernah engkau berpikir dengan akal. Nanti seperti apa kehidupan kami tidak akan pernah cukup. Kalau saudara berpikir secara akal, maka engkau akan banyak pertimbangan di dalam hal memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan itu adalah bagian Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberkati orang yang memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Itu perjanjiannya. Dan itu berlaku sampai saat ini, saudaraku. Bagi siapa saja yang memberikan persepuluhannya dengan tulus kepada Tuhan, maka perjanjiannya berlaku sampai saat ini.
Tuhan adalah Tuhan yang setia terhadap perjanjian. Jadi kalau ada di antara saudara menganggap memberikan persepuluhan kepada Tuhan sesuatu hal yang berat dalam hidupmu, mulai sekarang ini engkau harus bertobat. Karena perpuluhan itu adalah bukan milikmu, bukan hakmu lagi. Tapi Tuhan katakan itu adalah bagian Tuhan. Dan kita harus mempersembahkan persepuluhan itu kepada Tuhan. Sering saya mengatakan, saudaraku, bahwa dulu kami juga begitu berat dalam memberikan persepuluhan. Tapi kalau sekarang ini itu menjadi pola hidup kami. Itu sesuatu hal yang sudah otomatis. Tidak lagi dipikirkan secara akal. Tidak lagi berpikir itu adalah penghasilan. Itu adalah bagianku. Itu adalah milikku. Tidak lagi ada pikiran seperti itu. Sudah otomatis ini adalah bagian Tuhan. Sehingga ketika memberikannya, tidak ada lagi rasa berat dalam hati. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Tuhan akan selesaikan, saudaraku, mengenai krisis keuangan dalam hidup kita. Tuhan akan berikan jalan keluar mengenai krisis dalam kehidupan keuangan kita. Tuhan akan buat mujizat demi mujizat. Tuhan katakan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 itu, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan. Itu firman Tuhan. Jadi jangan banyak alasan bagi kita, saudaraku, untuk tidak memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Jangan pakai akal, logika. Semua, tinggalkan semuanya itu. Tanggalkan semua cara berpikir, akal, logikamu. Tuhan nanti akan menolong. Tuhan akan memberikan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Makanya dalam situasi sulit sekarang ini, kalau engkau masih tetap setia kepada perjanjian itu, engkau memberikan persepuluhanmu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupanmu dengan orang yang lain. Karena demikianlah Tuhan berfirman, saudaraku, di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan, saudaraku. Sama seperti di Mesir pada saat itu ada sakit penyakit, ada tulah, ada wabah yang terjadi di Mesir. Tapi Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Hal itu juga berlaku sampai sekarang ini. Kalau kita berpegang kepada perjanjian itu, Tuhan akan memelihara hidup kita, saudaraku. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Bahkan Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku,
Ada banyak orang saat-saat ini sedang mengalami kemerosotan iman, kemunduran iman. Saya tidak tahu. Sepertinya Tuhan menggerakkan saya untuk mengatakan ini kepada saudara. Tiba-tiba itu ada dalam hati saya, saudaraku. Siapapun engkau, kalau engkau merasa dirimu itu, kalau engkau merasa bahwa itu dirimu, engkau sedang merasakan saat ini mengalami kemerosotan iman, kemerosotan kepercayaanmu kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Kalau engkau sedang mengalami kemerosotan itu, saat ini saya katakan kepada saudara, berbaliklah kepada Tuhan kembali. Pegang janjinya. Dia adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Dia tidak akan pernah ingkar akan janjinya, saudaraku. Engkau tidak akan dibuatnya kecewa. Bahkan Tuhan membuat engkau bersuka cita. Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang bergairah, orang yang berpengharapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, ada banyak orang fokus kepada kesulitannya. Di tengah-tengah kesesakan yang terjadi saat ini, ada banyak orang terfokus kepada kesesakannya. Di tengah-tengah terjadi saat ini ada masalah, orang terfokus kepada masalahnya. Selalu dia berpikir bagaimana ini nanti, bagaimana ini, bagaimana, waduh bagaimana ini nanti bayar ini, cicilan itu. Semuanya difokuskan kepada masalah. Sehingga waktunya untuk memikirkan Tuhan menjadi sangat sedikit. Yang seharusnya saudaraku di saat-saat situasi saat ini, kita harusnya semakin banyak untuk memikirkan Tuhan, saudaraku. Memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berpegang kepada perjanjiannya, dan melakukannya dengan setia. Saya percaya, kalau kita berpegang kepada perjanjiannya, maka janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Janjinya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena janji itu berlaku turun-temurun sampai beribu-ribu keturunan, saudaraku. Karena janjinya adalah janji yang kekal. Oh, luar biasa. Perjanjian Tuhan itulah perjanjian yang kekal bagi kita. Walaupun perjanjiannya diberitahukan kepada Nuh, tapi berlaku kekal kepada kita juga sampai saat ini, saudaraku. Oh, haleluya, Jesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, pandanglah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Pandang kepada firman-Nya. Pegang perjanjiannya. Jangan kepada masalahmu.
Engkau punya masalah, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bagian kita pandang kepada Yesus. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Oh, glory, haleluya, glory, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Tundukkan kepala kita merenungkan, merespon firman Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia kepada perjanjian-Mu, yang tidak pernah ingkar akan janji-Mu. Walaupun itu udah puluhan ribu tahun yang lalu, tapi janji-Mu tetap berlaku sampai sekarang ini. Beribu-ribu keturunan tetap berlaku perjanjian-Mu. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa perjanjian-Mu adalah perjanjian yang kekal. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kesesakan, masalah yang saat ini Tuhan yang sedang terjadi. Ada mungkin yang mengalami penderitaan karena masalah COVID-19 yang saat ini masih terjadi di seluruh dunia. Biarlah kiranya Tuhan, semua kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh memandang kepada Yesus. Selama ini mungkin pandangan kami hanya terarah kepada masalah, kepada pergumulan, beban berat yang kami hadapi. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya beban hidup kami hanya kepada Yesus, karena Engkau sudah berfirman, serahkan semua kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami serahkan semua apa yang menjadi beban hidup kami, pergumulan hidup kami, kesulitan, kesesakan yang kami alami. Saat ini saudaraku, serahkan semua kepada Tuhan. Coba ingat-ingat apa yang saat ini menjadi pergumulan hidupmu. Apa yang menjadi kesulitan hidupmu. Mungkin pekerjaan. Serahkan semua kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pekerjaan bagimu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan mengenai keuangan. Serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami pergumulan dalam usaha. Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pertolongan. Akan memberikan kepadamu hikmat apa yang harus engkau lakukan. Serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hal karirmu, pekerjaanmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami pergumulan mengenai studimu, pendidikanmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Mengenai teman hidupmu, serahkan semua kepada Tuhan. Keluargamu, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan melakukan mujizat. Walaupun selama ini engkau merasa beban berat itu sangat luar biasa, menindih, begitu berat engkau rasakan. Tapi Tuhan akan melakukan mujizat. Kalau engkau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu kelegaan. Oh haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau engkau mau mengalami terobosan dalam hal keuangan, kalau engkau mau mengalami terobosan dalam hal finansial, Tuhan katakan, berpeganglah kepada perjanjian Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Saat ini apapun yang menjadi sumber mata pencarianmu, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, Tuhan katakan bawalah seluruh, bukan sebagian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan mujizat terobosan dalam hal keuangan, dalam hal finansialmu. Tuhan akan melakukan terobosan di dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam usahamu. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang sudah berjanji. Tuhan katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan? Tuhan akan menepati janjinya, saudaraku. Dia akan melakukan mujizat dalam hidupmu, asal engkau berpegang kepada perjanjiannya itu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, saudaraku. Selama kami setia memberikan persepuluhan kami kepada Tuhan, Tuhan tetap setia menepati janjinya, saudaraku. Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya semua kita orang yang percaya kepada Yesus, mari kita untuk boleh action. Mari kita semua untuk boleh melakukan firman Tuhan ini bukan hanya dalam perkataan saja, tapi dalam perbuatan, tindakan kita. Kita berikan apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, kita berikan kepadanya. Maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh glory, haleluya. Oh haleluya, Jesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, biarlah perlindungan Tuhan itu nyata atasmu. Bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindunganmu, Tuhan Yesus adalah tempat perteduhanmu, darah Yesus yang menyelimuti engkau. Sehingga engkau aman terluput daripada paparan virus corona. Selama 1 minggu ini kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, biarlah itu berlaku bagimu. Sehingga engkau aman, tentram, damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi hatimu. Wajahmu pun boleh bersinar-sinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau tidak akan mengeluh lagi. Engkau tidak akan bersungut-sungut lagi. Tidak akan marah-marah kepada siapapun juga karena situasi, karena kesulitan yang engkau hadapi saat ini. Tidak menjadi emosi lagi. Tapi engkau akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Rendah hati, lemah lembut, tidak ada kekerasan, lemah lembut, rendah hati. Biarlah itu menjadi bagianmu. Tuhan memberikan kepadamu hati seperti itu. Di saat-saat pandemi saat ini terjadi di muka bumi. Oh haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Semua berkat-berkat-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Kami terima Tuhan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin. Haleluya, ibadah kita sudah selesai.
Sampai berjumpa kembali nanti di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.